Nabi itu mengatakan, if you wash your hand, you were in God's hand. Itu luar biasa gitu. Wow, dimasukin ya ke ayatnya ya. Iya. Itu di tataran yang amat antara perilaku ilmiah itu sejalan dengan spiritualitas. Bahwa Tuhan tuh ada ketika lo bertindak sangat ilmiah gitu, demi keselamatan diri lo, kan gitu kan. Sementara kalau anak kita itu jarang pada tataran filsafat gitu ya, kita tidak bisa tuh membuat rumusan teologi seperti itu gitu. Nggak keluar kita. Karena kalau di teologi di Kristen itu kan, karena orang jadi pastor itu dia belajar ilmu kalam dulu, ilmu teologi kan. Semua pastor itu dia belajar, sehingga dia bisa merumuskan itu dengan kalimat yang luar biasa gitu. Kalau kamu mencuci tangan, kamu berada dalam tangan Tuhan, kan gitu kan. Dahsyat. Kalau kita tatarannya lebih fikih, karena filsafat di kita nggak berkembang, yang dibicarakan selalu masalah fikih. Jadi komunikasinya itu dari satu sunnah ke sunnah yang lain, gitu kan. Pokoknya lo tidak melanggar fikih, lo tidak berdosa. Dalil. Ya, dari secara syariahnya nggak berdosa, tapi esensinya sama sebenarnya. Yang penting keselamatan itu juga syariah juga, gitu. Bahkan lebih tinggi lagi, karena maqasid syariah tadi yang gue bilang, tujuan syariah itu adalah menyelamatkan jiwa, harta, agama, dan seterusnya itu ya. Itu adalah maqasid syariah. Nah, itulah yang disebut teologi keselamatan, di mana menariknya dengan COVID ini, kita pada level yang sama, even dengan kaum ateis yang sudah bosan dengan doktrin agama dan irasionalitas, walaupun itu dilakukan oleh kelompok kecil umat beragama dari agama manapun gitu ya. Dan yang terakhir itu yang ingin gue ini juga bahas itu soal rukun iman tentang takdir kan. Soal takdir, bahwa ini ya, kalau kita takdirnya sakit ya sakit aja. Sebenarnya ada pemahaman yang relatif agak kurang presisi gitu ya. Dalam Al-Quran itu tidak dibicarakan takdir baik dan takdir buruk. Itu rumusan ulama. Kalau rukun iman ke-6 kan takdir baik dan buruk. Dalam Al-Quran itu yang dibicarakan itu konsepnya ya, terminologi yang dipakai adalah qada dan qadar gitu. Qadar ini terkait dengan kata takdir. Nah, qadar itu adalah ukuran hukum. Sementara qada itu ketetapan. Jadi ulang Kodok dan kadir. Kodok dan kadar. Kodok dan kadar. Kalau kodok itu ketetapan, ya. Ketetapan apa yang sudah lewat, ya. Kodok ketetapan. Ya. Sementara kadar itu, kalau kita di satu titik sekarang, kita ke depan, maka kita akan menghadapi kadar. Kadar itu adalah hukum. Ketetapan ya yang berlaku. Sementara di titik sebelumnya, kita sekarang di titik A gitu ya. Titik sebelumnya itu adalah kodok dipakainya. Jadi kalau kita buka Al-Quran, ketika Al-Quran menggunakan kata kodok, itu pasti bicara misalnya kaum-kaum yang sudah lewat. Ya kan? Itu sudah ketetapan. Kita lahir jadi laki, perempuan, jadi ijol, jadi asti, itu ketetapan itu, pakai kodok. Tapi ke depan, 1 menit ke depan, itu berlaku qadar. Berlaku hukum. Hukumnya adalah hukum alam. Hukum yang berlaku dalam diri kita gitu. Jadi takdir itu adalah hukum ketetapan sunatullah yang akan berlaku. Kalau kita milih ini, maka akan terjadi secara sekuensial, dia akan mengarah kemana, bergabung dengan kadar-kadar yang lain gitu ya. Kalau kita misalnya berjalan keluar, akhirnya kita ketemu siapa, akhirnya ya itu kadar ketemu kadar gitu. Kalau kita melakukan tindakan buruk, itu juga kadar juga. Nanti dampaknya di depan adalah gitu, hukumnya. Tapi apa yang sudah kita lakukan, itu adalah kodok. Oleh karena itu orang bilang, yang sudah kita lakukan kodok. Kodok, gitu ya. Jadi misalnya kejahatan yang kita lakukan, itu kita seperti nyeret, peti kejahatan, terus kita bawa tuh. Menjalani kadar kita ke depan, gitu. Dan itu akan terus mewarnai hidup kita, itu. Terhadap kodok apa yang kita lakukan. Karena kita sudah memilih salah satu path, ya, salah satu jalur dari kadar-kadar yang ada di depan. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka dia akan mengikuti semua yang sudah ditetapkan
atas apa yang kita lakukan itu akan kita bawa. Termasuk juga semua perbuatan buruk akan terbawa juga. Nah, nggak ada takdir baik dan buruk. Yang ada adalah qada dan qadar. Nah, virus COVID juga ini adalah qadar, hukum. Sebuah evolusi virus yang dari hewan akhirnya bisa lompat ke manusia karena berbagai macam faktor. Orang udah bisa menganalisis lewat adanya lingkungan yang rusak, atau kita lebih sering bersentuhan dengan ini dan itu gitu ya. Itu adalah qadar dan bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan sampai batas tertentu gitu misalnya. Orang sekarang sudah dulu penyakit disebut sebagai hukuman, sekarang udah dibilang sebagai masalah kedokteran. Artinya kalau tangan Tuhan ada 10, mungkin 5 atau 6 jari udah kita pegang gitu ya. Kita sudah mengetahui rahasia kadar hukum alam itu. Kita sudah bisa menentukan. Di situ masuk teologi tentang bagaimana kebenaran itu bisa kita ketahui. Mana yang menjadi wilayahnya wahyu, mana yang menjadi wilayahnya akal gitu. Apakah misalnya manusia itu diciptakan di surga atau di lewat peristiwa evolusi, itu masalah kebenaran wahyu atau kebenaran akal gitu. Nah itu masalah teologi juga gitu ya. Artinya ini akan berdampak besar kalau misalnya sistem pendidikan di Indonesia itu melibatkan masalah-masalah seperti ini. Kalau enggak ya kita menjadi seperti pemahaman bersama aja lewat perjalanan sejarah Indonesia bahwa oh yang benar tuh begini dan seterusnya sampai ke masalah politik gitu misalnya. Udah gue nggak mau dengar ulama-ulama lagi gitu. Yang penting siapapun yang bicara benar itu yang gue dukung gitu misalnya. Itu juga dampak dari teologi ya, teologi dalam kehidupan sehari-hari, teologi keselamatan yang ternyata itu terbukti itu berkorelasi gitu ya dengan COVID-19. Masyarakat dari lapisan paling bawah sampai atas itu gampang sekali gitu ya, cepat untuk walaupun dia nggak tahu tadi konsep kodok dan kadar gitu ya, tapi dia udah sampai pada level pemahaman bahwa keselamatan itu menjadi tujuan Tuhan gitu. Menjadi tujuan Tuhan, bahwa Tuhan nggak perlu disembah, mungkin mereka nggak tahu. Tapi mereka paham bahwa Tuhan menginginkan gue selamat. Kalau gue nggak datang ke masjid, dia pasti nggak marah gitu kan. Dia pasti nggak marah. Itu ya dahsyat buat gue. Kira-kira begitulah. Thank you. Keren. Udah kayaknya emang ancaman kematian tuh udah manjur banget, kayaknya langsung melewati batas. Mungkin kalau dibahas gitu nggak ngerti juga kali dia ya, tapi ketika udah gila, tiba-tiba orang bisa mati 1000, mati apa nih, nggak main-main nih virus kan kali gitu ya. Itu jadi kadar, akhirnya kadar ya, langsung menghilangkan. Terjadi di Mekah gitu misalnya, atau kena ke siapa itu Uskup Vatikan misalnya yang paling tinggi, ya itu kadar gitu. Itu kadar hukum sunatullah itu semuanya memang luar biasa loh, benar. Ya. Di balik itu kan Tuhan juga yang mengatur benar virus, cuaca, perpindahan manusia dan seterusnya. Cuman udah pernah ini belum selevelnya di mana gitu kan? Kayaknya ada juga kan di masih lah, saya nggak tahu di mana, masih ngerasa bahwa contoh deh paling gampang ya, masih di sekitar gue kan kebetulan ke perkampungan ya. Takut amat, mati aja kan, umur di tangan Tuhan misalnya kayak gitu kan. Iya. Cuma memang di levelan tataran sekarang kan, contohnya aja kan gubernur kita kan yang boleh dibilang kan mewakili ini, udah pinter. Awas ada Wanto nanti tersinggung. Bisa ngomong bahwa udah jangan di masjid. Kayaknya nih baru sekarang makin jelas ya. Kalau kemarin kan masih orang abu-abu nih. Oke, ada yang mengikuti, ada yang enggak kayak gitu kan. Tapi kayaknya ketetapan sekarang kan udah menyetujui kan bahwa tidak boleh ini dan sudah mempersiapkan tentang Ramadan bakalan akan di rumah kayak gitu. Nah, cuma di level yang kayak gini, yang gue bilang yang di bawahnya ini yang merasa bahwa pemahamannya sih emang benar belum nyampe kali ya, bahwa ini udah Tuhan gitu loh. Tuhan tapi juga yang menarik itu nggak mayoritas gitu loh. Iya, benar. Ya. Itu dia gue ngambil contoh di Masjid Kalibata itu, kalau subuh itu bisa sampai 20 saf
Hmm. Sekarang subuh tinggal 5 syaf doang gitu. Artinya udah paham, udah sampai ke level itu. Paham karena udah ada terbukti bahwa ada buktinya mati gitu ya. Jadi maksud gue pola pikirnya pendek mereka. Nggak, artinya dia berani melawan Tuhan gitu ya. Melawan Iya, Rasul. itu betul. Iya. Iya. Itu betul. Itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Kalau misalnya lu bayangin pendidikan kita jelek, pasti kita nggak akan sampai ke situ. Gitu. Tapi Indonesia Enggak, kan tapi kenceng kenapa? juga ininya. Apanya tuh? Ulama-ulamanya kan juga kenceng dan didengerin. Sementara ulama-ulamanya kayaknya sih mereka pemahaman terhadap kodok-kodornya itu bagus. Yeah. Sehingga menyampaikan ke para santri-santri ke bawahnya itu juga mayoritas jadi nurut. Paham gitu. ya. Tapi kenapa ya? Sorry. Artinya gini, Chat. Fenomena kayak begini ya. Fenomena kayak begini ya. Ini kan tadi lo yang bisa bergaris bawahi juga menjungkir balikan beberapa katakanlah hal-hal yang sifatnya doktrinal selama ini gitu ya. Termasuk misalnya ke wilayah-wilayah tradisional pemikiran-pemikiran Islam yang ya berbasis inilah ya doktrin-doktrin tadi. Kayak contohnya gini ya, fenomena kayak begini kan di awal sekali adanya COVID begini, orang banyak mengatakan kan, wah pokoknya kalau bicara orang Muslim nggak akan kena apa segala macam kan gitu kan. Mereka sangat meyakini itu, gitu kan. Nah, padahal nggak taunya kejadiannya secara fakta-fakta ya kena juga mereka. Bahkan ada yang di masjid, misalnya masjid Bonjero apa segala, mereka sedang beribadah gitu kan, dan itu kena apa segala macam kan gitu. Benar. Nah, kondisi bikin repot orang ya kan? Nah, bikin repot orang. Nah, ya artinya gini. Kondisi-kondisi gini kan akhirnya menjungkir balikan doktrin-doktrin yang mereka yakini gitu ya. Ada wilayah-wilayah keimanan yang mereka yakini. Yeah. Nah, jadi hikmah dari ini kan banyak nih seliweran ya di WHO. Ternyata Tuhan itu tidak berada di masjid di apakah ya di segala macam, dan itu ternyata ada balik ke diri sendiri. Nah, ketika kita bicara hal itu kan ada wilayah-wilayah tasawuf nih, Cret. Iya. Ya. Nah, ada wilayah-wilayah tasawuf yang kelihatannya ini muncul akan menjadi banyak pertanyaan bahwa ternyata Tuhan tidak melindungi dari apa yang selama ini mereka pikirkan kan. Artinya, gua udah setiap hari ke masjid apa segala macam nih, mohon maaf ya. Ini ada sahabatnya Mundi seminggu kemarin dia di Bintaro tuh, rumahnya itu meninggal ya. Dan gue tahu banget bagaimana dia solehnya apa segala macam, tapi kematiannya itu kan menyedihkan. Dia nggak bisa diantar keluarga, dia nggak bisa ini apa segala macam, dan itu kan efeknya terhadap keluarga seperti protes gitu kan. Lu gimana ya? Gitu kan, istrinya sampai ya pokoknya memukul-mukul dirinya sendiri, dah artinya kok sampai kayak begitu ya. Gitu. Artinya dia dikenal sebagai orang yang soleh. Tanda kutip dalam arti kata secara ritual ibadah ya. Nah, ini kan tadi ada poin yang menarik adalah teologi ini berangkat dari semacam ketakutan gitu ya, yang akhirnya memberikan kalau gue bicara kayak lo tadi bilang dari sisi ketakutan terus akhirnya manusia bergerak, itu kan self mechanism aja. Orang sangat sadar bahwa lo berhadapan sama ini, lo harus common sense, begitu kan. Betul. Nah, dengan posisi-posisi kayak begini, makanya gue melihat akan ada banyak perubahan juga nanti ke depan terhadap cara pandang, paradigma orang beragama, gitu. Ya kan? Karena dia akan meruntuhkan tadi, ya kan, meruntuhkan banyak,
hal-hal kayak gitu. Gimana tuh kira-kira? Ini Ya, baru itu yang permulaan. lo bahas itu misalnya ada orang soleh setiap hari ke masjid terus meninggal gitu kan ya, dan tragis banget gitu kan. Iya, iya. Kasus kayak gitu kan banyak dengan pola yang macam-macam. Nah, di situ masuknya ke teologi keadilan Tuhan, ya kan? Nah, di dalam keadilan Tuhan kalau dikorek-korek, itu pertanyaan utamanya itu apa itu baik, apa itu buruk, gitu. Pernahkah Tuhan membuat keburukan, gitu misalnya? Misalnya Enggak. matinya seorang soleh kena COVID, dia tiap hari 5 waktu ke masjid itu keburukan Tuhan atau apa gitu kan? Pernahkah manusia Tuhan menciptakan keburukan? Itu dibahas di dalam teologi keadilan gitu ya. Teologi keadilan itu ya itu tadi, apa itu baik, apa itu buruk gitu ya. Ya singkatnya begini, keburukan itu adalah hasil sintesis dari pandangan manusia yang relatif. Dia kan melihatnya hanya kayak kita nih sisinya ini aja, kita nggak ngelihat di belakang dan seterusnya gitu kan. Nah, pandangan yang sangat parsial dengan parsial itu menyebabkan sesuatu itu jadi minus gitu, kurang gitu ya. Misalnya kita lihat cacing yang jorok, itu kan jorok itu adalah nilai gitu kan ya. Itu karena pandangan sempit kita. Tapi cacingnya sendiri itu adalah sebuah peristiwa alam yang sangat indah. Ya, even nyamuk yang kecil dan seterusnya gitu, penyakit, virus ya, itu luar biasa sih coronavirus itu kalau dipelajari itu bagaimana mutasinya dan seterusnya itu makhluk sekecil itu bisa membuat dunia stop gitu misalnya, itu dahsyat gitu ya, indah. Tapi buat manusia itu buruk gitu. Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan keburukan. Misalnya macan memakan kijang gitu, itu kan apa ya, kejam. Ya, kejam itu kan buruk. Boleh gue ini. Sebentar, sorry. Ini gini. Itu kan kata baik, buruk gitu kan. Ya, itu kan kosakata yang diciptakan oleh manusia kan. Iya. Tapi alam itu kan punya mekanisme. Iya kan? Alam punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya, untuk memelihara apa segala macam lah ya. Nah, kondisi kayak begini, gue malah jadi ingat si Abu Marlo ya. Artinya hal-hal yang sifatnya berpasangan malah itu inget selalu Candi. ada di dalam Quran. Gue inget Candi. Candi mana yang diundang? Ya kalau kita kan gini, kalau kita bilang dia buncit, itu kan preferensi kita gitu. Buncit itu kan jelek. Artinya itu hal-hal yang kalau dia hamil. Tapi sebenarnya bahwa itu adalah bagian sunatullah, kan begitu kan? Merupakan bagian dari sunatullah. Nah, maksudnya sifat berpasang-pasangan itu selalu ada di dalam Quran kan begitu. Ya kan? Nah, buat gua ini menyadarkan bahwa ya kalau kita ambil perspektifnya dari agama, pada akhirnya kita akan kembali ke Quran pada saat kita diminta untuk satu, berpikir, kita berakal, kita harus berilmu. Karena memang bahwa baik buruk apapun yang tadi lo bilang akhirnya masuk ke wilayah keadilan, kita nggak bisa justifikasi di sana sebenarnya, ya kan? Tapi justru kita harus bisa melihat bahwa itu semuanya keniscayaan kan, bahwa ada baik, ada buruk, itu semuanya hal yang sudah pasti ada. Dia sudah di-set gitu kan, sudah di-vote gitu, bagian dari sunatullah tadi. Nah, ketika kita menghadapi keburukan itulah yang terpenting, kita menggunakan ilmu. Kan begitu. Ketika kita membicarakan tentang kebaikan pun, dia pun lahir dari orang yang berpikir terhadap apa yang seharusnya dilakukan kan. Nah, jadi gue pikir ini bisa jadi distorsi juga ketika kita mengatakan bahwa ini ada wilayah-wilayah keadilan Tuhan. Inilah yang sering orang akhirnya nih dari sisi psikologi kemanusiaan ya, gue nggak tahu nih Ewi nanti gitu ya. Akhirnya justru jadi menjauhkan. Nah, menjauhkan kita kepada gitu ternyata. Dan itu terjadi empirik ya. Empirik dari yang tadi gue bilang itu, temen.
kok gitu sih, protes dia sama Tuhan. Banyak orang yang saat ini sedang protes sama Tuhan, kan begitu. Nah, gimana, lanjut. Ya itu karena kalau menurut gue dia tidak memahami teologi keadilan gitu kan. Bahwa teologi keadilan itu tadi yang menjadi pertanyaan utama itu apa baik dan apa buruk. Apakah Tuhan menciptakan keburukan? Dan itu terbukti bahwa Tuhan itu nggak pernah menciptakan. Nah, gue agak berbeda malah di sini. Sorry, gue agak berbeda. Kalau gue melihat pada saat inilah momentum orang ya untuk lebih menjadikan agama itu didekati dengan common sense. Gitu loh. Ya, jadi kata baik dan buruk kan tadi gue bilang bahwa itu sesuatu yang default, udah sesuatu yang memang pasti ada dan itu akan terjadi sebuah keniscayaan. Nah, maksud gue ketimbang nggak tahu, bukan ketimbang ya bahasanya, tapi lebih baik begini. Ini wilayah edukasi, wilayah pendidikan kita terhadap bagaimana beragama yang memang harus sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk benar-benar menggunakan akalnya, katanya afalat takilun, afalat tafakarun, kan gitu, ya kan? Nah, jadi kunci dari agama ini ternyata betul sekarang ini. Lo harus berpikir, ya nggak bisa lah orang, bahkan ada tuh di WA, ya kan, yang jamaah tablik apa-apa, kirim kita ke corona, apalah segala macam. Ya, itu satu kita pengen mau membuktikan itu kan konyol, gitu ya. Nah, ini masih banyak di masyarakat kita. Nah, ketika nanti orang itu misalnya, sorry ya, wilayahnya adalah masuk ke yang tadi konsep keadilan Tuhan, soal baik dan buruk atau segala macam. Gue nggak tahu, masih mungkin lo bisa yakini gue gitu ya. Orang ketika narasi keadilan itu dia akan beranggapan ada kerja kerja aktif ya dari Tuhan gitu ya, yang akan memberikan gitu kan, seolah-olah ini contoh banyak di doktrin-doktrin selama ini ya, misalnya begini, oh sudah, yang namanya orang Muslim, dunia itu adalah penjara buat dia. Ya, memang kita nggak kebagian di dunia, tapi nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kan begitu. Itu tarekat itu. Orang tarekat kan begitu. Nah, maksudnya ini yang kadang apa enggak jadi justru melemahkan keimanan ketika dia berbenturan dengan peristiwa kayak begini. Gitu. Mana? Gua udah begini, ya kan? Tapi kematian gua kok nggak seperti apa yang diceritakan orang, bahwa seseorang kalau soleh meninggalnya harus ya orang banyak ini mengantar kubur atau apa segala, tiba-tiba dia sendiri kuburan. Dan kita tahu secara objektif dia orang baik misalnya. Nah, itu wilayah keadilan yang bisa jadi akhirnya salah dipersepsi kalau seandainya kita dorongnya ke sana edukasinya. Tapi kalau edukasinya lebih kepada persoalan objektivitas, bagaimana tentang hal-hal yang common sense gitu. Ya, kenapa gue ngomong gini? Ini sama sebenarnya dengan pendekatan pelajaran hukum kita sekarang. Ada doktrin-doktrin yang nggak jelas gitu, yang justru akhirnya akan banyak membenturkan secara ini pada kenyataannya, gitu ya, secara psikologis orang, kok begitu ya, banyak terkejut-kejut, jadi nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai dengan ini, nah gitu. Gimana? Silakan. Yang lain. Kalau gua ya, dari gua peristiwa-peristiwa kayak gini kan sama seperti peristiwa-peristiwa lain lah. Seperti kenapa ada tsunami di Aceh gitu. Aceh sebagai serambi Mekah, di mana di Aceh itu serambi Mekah. Pertama kali Islam masuk ke Indonesia itu jauh ke Aceh. Tapi dia di tempat
Disitulah di tempatnya kena tsunami. Ratusan ribu mati di situ. Waktu Palu juga begitu. Sampai masjid ngapung lah segala macam. Itu cuman menurut gua ya betul-betul manusia harus sadar diri bahwa dia tidak bisa menentukan keadilan itu, bahwa ini adil atau bukan, dia nggak bisa. Dia benar-benar harus tunduk sama si pencipta. Gua mau diapain ya, benar-benar kayak ditampar aja, lu nggak bisa lo bermain Tuhan. Gua Tuhannya, lo manusia. Jadi bisa juga begitu. Tapi masalah dia ya, masalah nanti di sananya itu dipilih, ini yang orang yang emang perlu dihukum, yang ini yang dipilih, kan kita nggak tahu. Itu udah kekuasaannya dia. Bahwa ini orang-orang alim yang ikut mati, tapi ya tempatnya beda sama yang di sini, sesuai dengan janjinya dia yang ada di Quran. Kalau masuk ke, aku nggak tahu istilahnya apa, kan masih ingat kan yang pelajaran Abu Marlo ya, ketika kan orang lahir lagi, maksudnya gini, dia di ini ingat nggak Yan, bahwa dia kan datang ke dunia itu kan mengalami ujian, ya kan, mengalami sesuatu yang istilahnya yang harus dilewatin, itu bahasanya mungkin takdir gitu kan. Nah ketika bilang takdir baik takdir buruk itu kan adalah tadi Yan bilang, menurut gue kok kayaknya nggak baik banget sih Cis ya, orang udah soleh kok meninggalnya begitu gitu, harusnya kan enggak, konsepnya udah kacau nih kayak gini. Nah, ada yang dibilang bahwa Tuhan mengampuni dosa seorang, tapi dia bukan berarti hilang, dia harus melewati itu, membayarnya kalau bahasanya. Mungkin kalau bahasa gue pernah dengan tak karma lah, entah apa ya, yang bahwa dia harus, kalau bahasanya Umarlo, dia harus turun keras lagi, ulangi lagi pelajarannya, nggak naik kelas istilahnya kayak gitu. Nggak tahu fenomena ini mungkin itu terjadi karena yang tadi itu, dulunya kan masa lalunya dan dia harus melewati itu lagi dengan pelajaran yang harusnya kan dia selesai misalnya, tapi dia nggak dapat, ya dia harus melewati ini misalnya kayak gitu. Jadi konsep yang tadi dibilang katanya Tuhan adil kok jadi gini, sebetulnya kan kalau aku mungkin pernah lihat bahwa Tuhan itu kan sutradara aja, yang main kan lu pada gitu, lu mau masuk ke yang mana nih mainnya, perannya gimana, kalau digarisin gini tapi kok nggak dijalanin, akhirnya harus mengulangi kembali nanti sebelum sampai benar-benar pulang, katanya Umarlo kan gitu. Kejadian-kejadian ini mungkin kalau dijelaskan dengan itu bisa dipahami kenapa satu orang bisa meninggal, yang lain enggak meninggal, seperti misalnya kayak gitu. Nggak tahu nih fenomenanya itu. Jadi kalau gue bilang ini justru spiritualitas sudah melampaui itu ya, secara syariat hukum kasat mata yang kita bilang, oh kalau orang soleh dia harusnya meninggalnya ditemani oleh sebagainya, sis ya. Kok enggak gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, kalau gue bisa menjawab tuh yang dibilang bahwa ya setiap orang memainkan yang kalau ada blueprintnya dia lewati itu. Jadi kalau dibilang keadilan. Tadi tertarik sama itu tuh. Kucret juga, iya benar juga sih. Tapi Kucret bilang ketakutan apa tadi, Cret, itu menarik tuh, Cret. Karena dia tumbuh menjadi self mechanism, self mechanism dia terhadap reaksi dia terhadap, ya, tapi dia self dia tuh akhirnya sekarang kan gini, ini yang lebih menonjol ada budaya humanity yang lagi meningkat. Kita begitu tersentuhnya sama orang-orang yang kesulitan ketika saat seperti ini. Sharing ya. Empati, bersimpati, kan begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya refleksi dari tadi soal ketakutan bersama. Akhirnya kita merasa senasib sepenanggungan, kan begitu. Nah, itu menarik tuh tadi soal teologi. Aduh.
feedback lagi. Apaan tuh? Apaan tuh? Tukang apaan? Apaan tuh? Tukang apa? Tukang es krim. Kan dibilang, nggak tahu, Om Cis, Pucret ya. Kan harusnya diharapkan ada transformasi ya dari manusia nih, tentang pemahaman tadi kan, bahwa dia ternyata dengan harus disadarkan gitu, kalau dengan kayak gini kan, misalnya contoh, bumi kok jadi enteng, jadi bersih banget dan sebagainya, istirahat ya. Bumi udah capek banget gitu, kamu udah jajah habis-habisan gitu. Terus orang sekarang melihat bahwa betapa nggak berdayanya gue sebagai manusia dengan kekayaan apapun, nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya itu terjadi pembelajaran. Ini kan kayaknya karma kolektif nih sebetulnya nih dunia ya. Bahwa memang kita ini udah semenak-menak banget gitu. Nah harusnya ada transformasi di kita kan. Nah mungkin ini yang akhirnya bisa bahwa selama ini kita mengagungkan agama kita masing-masing, kelihatan kan ternyata bukan itu kata Tuhan maksud gue. Lu kemanusiaan lu mesti berkembang gitu kan. Dengan sekarang orang jadi peduli, iya ya dia nggak makan, gue bisa ini. Ada secara kolektif juga muncul kemanusiaan kita udah mulai agak-agak muncul lagi gitu dengan keadaan ini gitu. Ya pesannya Tuhan itu kali ya dengan cara seperti itu dari dia juga. Iya, karena akhirnya justru balik kata-kata Islam itu sendiri, Wi. Artinya Islam itu kan jalan keselamatan, salam. Iya kan? Yang tadi itu yang Pucret bilang bahwa memang kita ini hidup di dunia memang sudah gitu kan diperankan menjadi orang yang nantinya gitu kan harus berjalan selamat dengan ibadah tadi kan. Lupa. Nah, ternyata kita lupa gitu. Kita bukannya akhirnya mencari jalan keselamatan itu semuanya kan ada eksploitasi, ada macam-macam eksploitasi kemanusiaan kan begitu kan kira-kira. Nah, mungkin itu tadi yang Pucret jelasin tuh kalau dielaborasi tuh cantik banget itu soal keselamatan, ketakutan. Ternyata ketika kita disentil sama COVID begitu takutnya kita balik lagi ke kemanusiaan kita yang sejati gitu kan. Iya, benar tadinya. Kita nggak begini sih, nggak begitu sih kan begitu ya. Tapi gue mau nanya mau nanya sebentar. Artinya kalau yang disampaikan Wasis sama Dewi yang diberangkat dari Pucret tadi, bisa nggak kita artikan bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini nggak ada sebab dan akibat? Nggak ada sebab dan akibat. Pasti ada sebab pada akibat. Ada. Masih nggak, Cret? Masih nggak, Cret? Nah. Tadi misalnya, Pucret contohin tadi macan, cacing. Ada sebab, ada akibat. Tapi sisi pandang Pucret tadi yang disampaikan, kalau gue untuk sementara bisa ngelihat nggak ada di dalam kehidupan ini berarti sebab dan akibat, Cret. Benar nggak sih? Ya, kan apa itu tadi gue singgung rukun iman nih kan, rukun iman ini kan udah sampai ke bawah sadar kita gitu ya. Iman itu ada 6 dan salah satunya itu yang paling apa itu terkait sama kehidupan sehari-hari kita soal takdir baik dan buruk gitu ya. Sampai ke bawah sadar. Belum pernah dibongkar secara filosofis ya. Makanya tadi gue sampaikan sebenarnya di Al-Quran itu tidak pernah dibicarakan takdir baik dan buruk, nggak ada. Yang ada itu Al-Quran menggunakan 2 kata tadi, qada. Qada itu sesuatu yang sudah lewat, sudah menjadi ketetapan. Dia akan mendrive kita gitu, tanpa kita bisa mengetahui. Misalnya, gue makan sesuatu gitu ya, itu waktu gue milih makan A, itu kadar. Gue pilih karena preferensi gue, dipengaruhi oleh apa segala macam faktor psikologi. Rasa makanan enak, itu semuanya kadar. Waktu gue pilih, gue makan, darah gue nanti akan naik. Ketika gula darah gue naik, itu udah jadi qada. Dan dia akan berimplikasi pada banyak hal gitu ya. Nah itu adalah pemahaman qada dan kadar. Nah peristiwa semua ini, kalau dipahami dengan qada dan kadar, ini persoalan sebab akibat biasa. Iya kan? Kadar itu adalah hukum, ketentuan ya, ketentuan hukum sunatullah gitu.
dia akan berlaku pada siapapun. Akan berlaku pada siapapun. Dia akan menyentuh persoalan baik dan buruk dalam dunia manusia, tapi dalam dunia Tuhan itu ada cuma kebaikan doang. Sorry, tadi bahasa lo sebab dan akibat biasa. Yang dimaksud apa tuh, Tret? Ya, sebab misalnya, akibat biasa. Ya biasa aja, misalnya virus COVID ini ya virus yang pindah dari manusia, dari hewan ke manusia. Itu bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan zaman sekarang kan. Artinya kita sudah membuka wilayah-wilayah ketuhanan yang dulu masih tertutup, terhijab gitu. Kita udah bisa lihat gitu kan. Nah, manusia udah bisa melampaui konsep-konsep takdir. Kalau dulu kan dalam teologi itu tadi ada Jabariyah, Qadariyah gitu. Itu sekarang dengan ilmu pengetahuan dia udah bisa melewati bahwa ini sebenarnya adalah peristiwa alam yang salah satunya adalah hukumnya sebab akibat gitu ya. Qadar itu adalah hukum sunatullah yang basisnya adalah sebab akibat, dia reaksi berantai gitu. Tapi ketika udah lewat waktunya, dia udah jadi ketetapan. Nah, kalau udah jadi ketetapan, dia akan kayak gerbong yang kita tarik aja. Kalau baik ya nanti akan berdampak baik ke depan terhadap pilihan-pilihan kita. Kalau buruk dia akan mempengaruhi pilihan kita juga gitu. Itu. Ya. Nah, masalahnya di Indonesia masalah seperti ini nih tidak di area pendidikan kita. Kita tidak pernah membicarakan ini. Yang dibicarakan itu masalah hukum, masalah syariah dan seterusnya, gimana sholat begini dan itu. Teologi itu tidak berkembang di kalangan Sunni, tidak. Kita kan Sunni. Di Sunni itu kalau lo baca buku-buku di Sunni itu teologi itu udah mati sejak zaman Al-Ghazali gitu. Tapi di Iran filsafat itu terus dikorek-korek sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu masih lahir itu pemikir-pemikir yang kebenaran itu apa, keadilan Tuhan itu apa, baik dan buruk itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita yakin Tuhan itu adil, itu menjadi tugas kita untuk kita telah itu tugas masing-masing individu gitu, wajib ain untuk setiap orang teologi itu. Tapi di Iran, seperti gue bilang, fikih itu terus nggak boleh individu memikirkan, itu ada wilayatul faqih, ada wilayahnya orang gitu, karena hukum gitu ya, dia akademis banget. Jadi kita cuma datang ke marja untuk tanya, ini kalau hukum ini gimana gitu. Nggak ada diskusi debat kayak di Indonesia, wah ini boleh gitu kan, Mekah udah begini tetap aja terus. Ya, kita sering berdebat di soal fikih, padahal itu nggak boleh. Yang boleh berdebat itu masalah kayak gini nih. Masalah kayak gini ini penting banget. Tiap individu harus membuktikan bahwa Tuhan itu maha adil itu gimana caranya. Bahwa ini tuh peristiwa biasa itu gimana caranya. Bahwa baik dan buruk itu gimana. Itu tugas kita. Manusia itu dari evolusi apa diciptakan di surga terus dihukum turun ke dunia itu masalah. Kenapa? Iya, kenapa? Itu tiap individu harus ini. Makanya di barat masalah-masalah ini tuh kalau kita lihat film Hollywood tuh kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang luar biasa gitu. Karena mereka emang ya kehidupannya biasa dengan berpikir gitu ya. Kalau kita kan enggak. Dunia kita itu dunia fikih gitu kebanyakan. Maka justru harusnya kodok sama kadarnya digali ya. Iya, dan itu pelajari sehingga orang tahu tidak jatuh ke lubangnya yang sama. Kayak misalnya peristiwa COVID kayak gini, nggak ada channelnya di perguruan tinggi, mampus gua nggak ada yang membicarakan ini. Ya udah, lewat aja. Kita cuma melihat, luar biasa ya, bahwa Muslim di Indonesia itu sudah bisa melampaui Tuhan itu udah lewat gitu. Keselamatan itu menjadi pesan Tuhan gitu. Itu kan dahsyat. Bagus. Iya, tapi aneh kan gitu, maksudnya ini sebuah interaksi mungkin dari globalisasi, orang lihat bahwa kehidupan yang dalam komunal yang bagus itu dan taat hukum itu bagus gitu. Somehow atau someday dia bisa ngelihat, ajaran si Ustadz ngomong gini-gini itu langsung klik gitu. Dia belajar dari banyak dengan dunia informasi itu, dia banyak mencerna gitu ya. Tiba-tiba dia sampai ke level ini, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba gitu, lewat film Hollywood atau peristiwa apa, mereka ngamatin gitu kan. Ini tanpa dia sadari dia masuk ke wilayah-wilayah yang namanya entanglement nggak sih? Entanglement entangle.
kesadaran kolektif juga nggak, Cret? Iya, itu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Tadi baru nanya apa, Om? Baru lu mau nanya apa tadi tuh? Gua nggak nanya. Artinya gua mencoba sedikit mencari sedikit membumi lah ini. Artinya gua mau tanya kawan-kawan. Ini kan tinggi banget teologis nih. Gua nggak nyampe. Enggak lah, gue juga baru belajar dari Kuncret nih. Jadi gue sambung-sambungin aja apa yang di otak gue. Artinya gua mau tanya kawan-kawan satu-satu harus bicara tentang bukan penyebab, tapi mungkin juga bukan akibat, tapi hadirnya adanya COVID ini nggak bisa dipungkiri di tengah kita ini membuat kita berpikir berbeda, dipaksa berpikir berbeda, dipaksa untuk menghadapi hal yang berbeda. Kadang-kadang bahkan dianggap tidak siap atau nggak siap atau siap, nggak tahu. Banyak yang ragu bahwa kita siap nggak atau kita nggak siap tapi nggak juga. Apalagi dengan kenyataan sehari-hari, contohnya lah mungkin Asti pernah lihat. Ya gue nggak tahu, gue sendiri belum mengalami sedekat itu ya, tapi ada beberapa kawan yang sudah mengalami dan gue ngelihat kelihatannya pada saat contohnya lah kemudian dirawat terus kemudian meninggal dalam waktu cepat, untuk menangani atau untuk berpikir bersikap untuk menghadapinya aja ternyata kita nggak siap ya, nggak ada kesiapan kita sama sekali. Nah gue nggak tahu, Asti mungkin berarti platform kita ya terserah mulai dari mana, tapi siap nggak sih kita menghadapinya dan apa yang kita lihat saat ini? Kalau dilihat siap nggak siapnya, semua manusia menurut saya, kalau aku pribadi sekeluarga nggak akan siap, bukan nggak akan siap, tidak siap dalam arti menghadapinya iya, tapi kemudian berjalan dengan waktu kita harus apa? Harus mempersiapkan diri gitu loh, ya karena memang situasi dan kondisi seperti ini, apalagi kebetulan stafnya aku anaknya meninggal karena COVID dan hanya berjarak seminggu. Ya. Umur berapa sih? Umur 9 tahun, namanya sama persis sama Rere. Gitu ya. Anak-anak juga kan, anak-anak sorry. Kok aku baru denger nih anak-anak bisa kena juga ya? Makanya itu aku nangisnya tuh kemarin hari Sabtu tuh karena gue tahu dia lahirnya, gue tahu dia gedenya gitu ya. Dan waktu cuma 5 hari, dimulai dengan diare, kemudian sesak nafas, udah kelar gitu ya. Jadi buat gue di kuburnya juga ya tahu sendiri bentuk kuburnya kayak apa. Bapaknya udah kolaps aja, udah shock, ibunya meninggal 5 tahun yang lalu lagi. Jadi buat gue siap nggak siap nggak siap. Sangat-sangat tidak siap, apalagi dari banyak hal ya, ketidaksiapan itu tercermin dari banyak hal lah, dari mulai secara mental, secara kondisi keekonomi, kondisi apa tidak siap. Tapi kembali kepada kadar dan kode. Nah, bahwa ini adalah suatu ketetapan. Ya udah, aku sih jalanin gitu ya. Sekeluarga aku harus punya suatu pemikiran bahwa oke, kita hadapi dengan penuh perhitungan. Apa? Makanya kita harus bikin plan yang dibuat dalam artian mendadak, tapi yang kalau kita, gue bukannya sok tahu soal agama, enggak. Buat aku, kalau kita siap dalam arti mental dan iman, insya Allah tidak akan panik. Tapi kalau kita kemudian, gue nggak punya duit, kalau gue nggak kerja, gue nggak punya duit, itu banyak sekali terjadi gitu ya. Dan itu ngomongan itu yang memang keluar. Salah satunya karyawan gue tadi, makanya tadi sampai sore gue ngerjain karyawan gue, aduh mumet, nangis sendiri gitu ya. Jadi buat gue itu kalau ditanya Bahrul kembali lagi siap, nggak siap, sangat tidak siap. Ya, lihat lingkungan gue sekitar sini yang memang setiap hari sama seperti Ewi di gang, masih hahahi, mati mah urusan Tuhan, udah ada mati tadi pagi. Kemarin lagi meninggal lagi 2. Jadi sekitar gue aja udah 3 nih, 4 malah. Gitu. Banget ya. Tapi mereka takut tidak. Tuhan urusannya gitu. Jadi sepinter-pinternya atau setidak-pinternya mereka tetap merasa bahwa ini urusan gue sama Tuhan, bukan urusan gue sama penyakit. Tapi di keluarga gue siap, insya Allah harus siap. Di luar lingkungannya tidak siap, Gitu. Makanya gue nggak berani sekarang lari keluar,
lari yang biasa gue lakukan, lari setiap hari. Nggak bisa, gue nggak berani. Karena mereka masih bergaul seperti itu. Ya, artinya kan sekarang ini kita sedang dibenturkan antara manusia itu berakal, tapi juga pada satu sisi logika itu kadang-kadang tidak butuh akal. Logika itu muncul karena ya bukan keterpaksaan, tapi ini menghadapi realita yang nggak sempat mikir lagi barangkali kan? Nggak bisa mikir, bukan nggak sempat, nggak bisa siapa? mikir, nggak bisa Iya, mikir. iya. Mereka menghadapinya Panic attack, dengan kan? iya. Gitu. Ya, Jadi, tapi panic attack itu biasanya mengenai orang-orang yang banyak berpikir. Kalau nggak berpikir ya nggak panik, ya udah gitu aja. pasrah sama bego tipis soalnya. Jadi, jangan gitu, ada Wanto tuh, enak Wanto. Jangan kalau ada Wanto, gua aja ntar yang nyela. Spesialis. Nah, jadi maksud gue gini, secara social information, ya, ke lingkungan gue deh yang paling gampang, social information. Gue nggak berani keluar karena mereka ngomong aja udah nggak mau, bodo amat sama jarak. Mau gue kasih apa istilahnya, informasi, ya apalah informasi apapun mengenai COVID, gue nggak berani karena mereka ngomong tuh apa bu makin deket, mampus gue bilang gitu. Gue udah pakai masker, mereka nggak pakai masker. Cipok aja. Terus tadi istri, asli. Semua modus. Barusan gue happy banget. Bro, gini bro, gue punya pendapat nih. Gue punya pendapat gini. Jadi, so far kita membahasnya masih hukum-hukum alam. Enggak dong lagi. Hukum biologi, hukum fisika, alam lah yang bisa kita lihat. Ya, normatif kan itu. Yang belum kita sentuh itu hukum-hukum psikologi. Ya kan? Sebenarnya ini area agama lebih banyak di sini. Dia menyinggung hukum-hukum alam, fisik, biologi dan seterusnya, fisika dan kimia dan seterusnya itu relatif sedikit ya. Karena apa? Kompleksitasnya sangat luar biasa. Ya kan, termasuk hukum sosial. Itu turunan dari hukum-hukum fisik ya. Jadi ke sosial kan. Di situ banyak problematis lagi yang problem filsafat lagi, problem teologi lagi yang rumit untuk dijelaskan gitu kan. Nah, kalau udah penjelasannya rumit, ya di situ fungsinya agama, Tuhan itu tahu hukum psikologi manusia. Lo kalau menghadapi masalah, udah nggak ngerti, lempar aja ke langit, sabar. Ya kan? Kan gitu. Lo jangan, misalnya, lo jangan iri, gitu kan. Lo jangan pelit, lo jangan dengki. Itu hukum-hukum psikologi sederhana, sebenarnya yang membawa kita ke hukum psikologi yang lebih melindungi kita gitu. Melindungi kita. Cuma kita nggak tahu gitu. Kalau kita belajar misalnya tasawuf itu dia bahas perilaku-perilaku kecil yang berbahaya yang bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang lebih parah lagi gitu. Menjadi sebuah kejahatan ya, yang sifatnya fasik gitu. Nah, wilayah psikologi ini wilayah agama dan banyak sekali, termasuk ibadah, termasuk beriman kepada Tuhan, beriman kepada Rasulullah, bersedekah, itu semuanya psikologi semua gitu. Nah, kalau kita melihat kompleksitas ini ruwet, ya udah itu rumusnya cuma sabar dan sholat gitu kan. Sabar itu adalah tindakan psikologi praktis, sholatnya adalah tindakan spiritualitas untuk memberi energi pada tindakan psikologi praktisnya. Gitu. Dengan iman, maka kita memiliki kekuatan moral untuk melakukan tindakan baik. Gitu. Dengan tindakan baik, tindakan spiritual kita juga makin bagus. Kayak misalnya, kalau kita banyak melakukan tindakan baik, sholat kita tambah khusyuk. Insya Allah. Ya kan? Sholat kita tambah khusyuk. Untuk melakukan tindakan baik lebih mudah buat kita. Itu aja muter tuh dialektika antara sabar dan sholat di situ gitu ya. Di situ terus dikepung sama tadi warning lo jangan dengki, jangan iri gitu kan. Bahwa kebaikan keberhasilan dan kegagalan itu dua-duanya adalah cobaan.
Kalau lo berhasil, lo harus psikologi bersyukur gitu kan. Kalau lo gagal, lo harus sabar gitu. Kalau lo nggak ngerti, udah lempar aja ke langit, ya pasrah gitu Udah kan. kelar. Jadi nyampe yang nantinya akan ikhlas itu ya, Cret. Jadinya ikhlas. Apapun itu akan jadi ikhlas. Wah. Berat itu. Berat itu. Berat itu. Berat. Gua ambil Nah, iya, contoh gini. akhirnya. Gua ambil contoh gini. Ikhlas ini ya. Ikhlas ini ada di inti dari teologi ya. Ketika misalnya ayat penciptaan manusia itu kan di Al-Baqarah 29 dan seterusnya itu ada beberapa pesan ya. Satu, bahwa manusia diangkat menjadi khalifah, bukan diciptakan ya. Diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, dia punya kelebihan. Pesannya itu ya. Punya kelebihan, dia punya konseptual, bisa menyebut nama-nama benda-benda, ya, hingga muncullah pengetahuan, muncullah perasaan, makalah hukum psikologi itu berlaku di manusia gitu. Yang ketiga, dia punya musuh namanya iblis, ya kan, yang akan mengganggu sampai hari kiamat. Nah, yang menarik, iblis ini bilang, semua umat keturunan Nabi Adam akan gue ganggu, kecuali hambaku yang ikhlas. Nah, itu dahsyat. Nah, siapa yang ikhlas? Itu dahsyat. Kan ketanya sih pertanyaannya si Barun kan. Kalau kayak gini gimana? Itu kalau Gitu kan. kalau Cak Nun bilang, kalau Cak Nun ikhlas itu menegasikan diri kita ke titik nol. Kita Nah. nggak ada. Tuh. Kalau Upayanya ikhlas, Ted, Kalau kalau gini, ikhlas itu kita terjemahkan gini gimana, Ted? Kerjakan, lupakan. ya kayak lo boker, ya kan? Kerjakan, lupakan, ikhlas. Iya benar. Boker kan lo lupain Prosesnya tuh, gimana buang habis prosesnya? itu lo nggak inget-inget lagi kan? Iya, lo nggak ingat-ingat lagi. Iya, Ikhlasnya Wanto aja. bego lo toh. iya. Selingan. Wanto kemana sih? Ewi sama Itu udah nggak ada. Pasti itu ikhlas Udah itu nggak ada. ikhlas itu bermain di wilayah ego gitu. Iya. Benar. Di wilayah ego. Benar. Kalau Tidak. ego lo terbentuk, keakuan lo terbentuk, lo kesentuh Ya. sama iblis, kesentuh lo kecolek. Iblis bisa colek lo, dicolek. Tapi kalau lo ikhlas, lo gue nggak ada gitu. Gue nggak ada. Gue ini pokoknya ya. Ted, Jadi Ted. waktu mau dicolek sama iblis, dia kagak kena. Gimana dia mau orang dia kagak ada? Itu kan? Lo nggak mudah tersinggung, lo nggak pernah merasa kehilangan. Waktu Iya. lo bebas, ya kan? Lo mengakui Iya. itu Iya. ikhlas. Tapi kalau ego lo kebentuk misalnya, wah Aidir hebat gitu, itu bahaya tuh, bahaya. Ria. Tapi itu normal, maksudnya natural gitu kan? Karena kan kita Iya. dipanggil setiap hari kan, ya kan? Ya kan Dipanggil. dibilang gitu. Kemarin katanya Jadi- si Abu Marlo juga ingat nggak? Ya makanya Nah, iya, manusia itu ada di wilayah psikologi kan. Psikologi Iya, itu tema utama dari pesan agama. Di situ banyak sekali. Cuma makanya ajarannya gue bilang. ya, intinya itu ke Tuhan, tapi sebenarnya untuk mengenali dirinya sendiri yang kagak ada gitu. Akhirnya Nah, Itu kagak itu yang ada gue gitu. bilang konsep psikologi salah kemarin, inget nggak? Kemarin akhirnya jadi panjang. Kalau di psikologi kan ini ada asli nih ya. Itu makanya bikin jadi persoalan dalam dunia itu juga ada kenapa? Di psikologi orang tuh dibilang ego itu kan identitas diri, ya. Alter. Ada ego, identitas diri. Jadi kata orang, lu kalau mau eksis, lu mesti bertahan identitas lo. Ego lu tuh harus ada. Kalau nggak lo nggak eksis. Nah, itu sebetulnya akhirnya menjadi sumber persoalan dalam dunia. Karena ego inilah yang menyebabkan persoalan. Kemarin Umar lo bilang, yang menghalangi lu bertemu dengan Tuhan lu adalah ego lu gitu kan. Di situ persoalannya gitu loh. Makanya gue bilang ini psikologi salah nih, udah salah kaprah gitu. Makin dia gede egonya, dia bilang, oh keakuan gue harus gini, kalau enggak gue nggak eksis. Nah gitu kan jadinya akhirnya membuat orang Tapi Ya. kira-kira itu yang ya artinya hal seperti itu ada nggak kebutuhan-kebutuhan dalam konteks manusia untuk survive ya, dalam arti kata ya apapun kan misalnya kedirian dalam aspek kemelekatan tadi yang Kucret bilang ya ego dalam artinya istilahnya kemilikan itu kan bahaya.
Nah, Eksistensial. Eksistensial. Kalau Ya. itu bisa berbahaya karena kita akan menjadi orang yang pada akhirnya ya tadi ya, akhirnya timbul dengki apa segala macam seperti Abu Madun. Tapi dari sisi manusia beraktivitas dalam evolusi dia gitu ya, untuk mempertahankan hidupnya apa itu perlu juga nggak gitu? Artinya perlu. Gimana? Gini, sis, perlu ini itu. Sorry. Lo aja lo. Oke. Jadi gini, sebetulnya tadi lo udah ngomong soal kemelekatan. Ego itu ibaratnya itu kayak topi. Jadi topinya kucret. Kapan dia pakai topi, kapan dia lepas topinya. Nah, ketika di dalam kemanusiaan, dia harus pakai. Lu nggak akan bisa berdiri ngajar kalau lu nggak ada ego. Gue sebagai dosen gitu kan. Kalau enggak lah, gue kan nggak ada ininya, gue nggak ada eksistensi lah. Itu yang kalau gue pelajari. Jadi justru istilahnya apa? Identitas itu adalah saat kita bisa pakai, saat kita bisa lepas. Masalahnya ada orang yang tidak mau lepas-lepas gitu loh, apa sis? Jadi bukan berarti kita kalau udah nggak ada ego sama sekali, mungkin selesai tugas kita udah bye-bye. Kalau dalam struktur ego yang seperti apa Freud ya, Sigmund Freud ya. Nah itu kan ada super egonya gitu. Maksudnya super ego itu kan yang mencegah orang untuk terus-menerus dia menggunakan ego itu sehingga eksesif gitu ya. Itu begitu atau gimana mekanisme ininya. Nah, di situ kan katanya ada nilai-nilai ya. Nilai-nilai agama, nilai-nilai ini yang akan ngerem kan begitu ya. Nah, cuma memang dalam konteks teologis lagi gitu ya. Mungkin gue mau bertanya juga sama Ustaz karena gini. Kalau di Quran itu ya kan bahwa nilai ada yang tahu nggak di Qurannya nih? Gue lupa soalnya. Tapi Tuhan Allah tuh ngasih gitu kan, itu udah menginstall mana yang hak dan mana yang batil. Gitu. Pernah dengar nggak itu kan? Walhama fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan. Nah, coba gimana itu? Artinya sebenarnya super ego itu sudah memang install. Ya. Begitu. Install sejak kapan, Sis? Kalau yang namanya manusia itu pasti memiliki 3 lapisan, yaitu id, ego, dan super ego, di mana ketiganya itu saling mendukung. Tanpa ada 3 hal, itu tidak akan bergerak. Kalau kita berbicara mengenai ego yang Ewi bilang bahwa di kepala kita ada topi, itu ID kita. Kalau kita mau pakai, kalau enggak. Tapi kalau dia memang berdiri sendiri aja, ada aja ego doang, nggak akan bisa lo struggle. Karena semuanya kan harus ada value. Semuanya harus ada nilai-nilai yang memang lo acu dalam hidup. Ya seperti yang tadi kita bilang bahwa kita sebagai muslim punya nilai apa? Nilai agama, nilai norma, dan segala macam. Itu yang ada dalam lingkungan dibataskan yang memandu kita atau memandu kita untuk berjalan di dalam path yang harus kita tentukan. Jadi kalau misalnya tadi dalam surat Al-Baqarah tuh threat yang value tuh threat. Nah, itu Al-Baqarah ya kalau gua nggak salah sih. Yang menyatakan bahwa kalau kita berjalan itu harus dengan sistem atau panduan. Nah, itu ya dalam psikologis itu panduannya apa, Wi? Super ego. Ya. Isi gampang sebetulnya begini, sis. Super ego kan yang akan berjalannya. Ada kalau gue nyambunginnya gini. Ketika ruh Tuhan dihembuskan kepada dirimu itu install kali ya, sis ya. Yang dibilang sudah diituin bahwa super egonya itu adalah sebetulnya kebijakan alam semesta. Ya Tuhan itu kan sebetulnya memiliki seluruhnya gitu. Cuma kita kan sebetulnya kita bawa dari yang ruh Tuhan dihembuskan padamu, kan gitu. Nah, itu tadi, baik lagi, manusia ini dasarnya ada pembentukan itu karena pendidikan juga, kan, ada ego dan super egonya itu. Nah, harusnya kan dia bisa mencapai level super ego nantinya dalam perkembangan itu. Artinya apa? Dia sukses. Dia bertemu dengan Tuhannya. Ya itu tadi kan berarti akhirnya pada sampai dasar ego harus dilepas ketika kalau dia mau bertemu dengan Tuhan.
Tapi kalau dia dalam segi kemanusiaan yang harus jalani profesi, dia harus pakai. Cuman tidak ada kemelekatan gitu, Om Cis. Kalau yang aku Tidak paham. ada kemelekatan. Tidak ada, Wi. Tidak ada kemelekatan. Tidak Iya. ada. Semuanya itu bergerak dengan sistem Attachment. kontrolnya dia sendiri. Jadinya, kalau lo dipengaruhi oleh ego lo mati-matian, lo gak akan ketemu sama super ego lo. Karena kan super ego itu kan melepas semuanya. Jadi lo kan misalnya kayak tadi, ya gue kata-kata yang Utrecht bilang ikhlas itu berat. Nah, ada di mana tuh? Di super ego. Gitu. Ikhlas tuh berat. Oke. Ikhlas itu suatu hal yang sangat apa ya, absurd kali ya. Apa buat gue sih? Gue menuju ke sana tuh kalau gue nggak ngomong babi lo, anjing lo misalnya gitu, nah itu tuh udah nggak ada kata-kata itu lagi gitu. Monyet lo gede, nah itu udah nggak ada tuh. Itu gue masih Oke. ego nih, masih ada ego gitu. Wi, Gua mau bahas gini nih. Hmm. Soal ego tadi ya, sama super ego. Di Al-Baqarah lagi nih ya. Ah, ya. Ya, ketika 23. manusia ya malaikat suruh sujud nggak mau, terus dijelasin sama Tuhan kan. Ini makhluk yang ini nih, kenapa gua angkat jadi khalifah? Karena dia bisa menyebut nama benda-benda. Nama-nama benda itu konseptual gitu ya. Ini buku, ini laptop, itu dahsyat, ya kan? Itu dahsyat banget. Jadi dia mempunyai kemampuan konseptual. Ketika dia punya kemampuan konseptual, maka terbentuklah eksistensinya dia. Dia punya kesadaran gitu ya. Punya kesadaran. Oh, lo gue, kita, kamu punya gue, punya lo. Ah, itu. Muncul di situ kan. Masuklah itu. Terbentuklah apa yang disebut ego. Mungkin kalau di Al-Quran disebutnya nafs. Ya, Nafsi. Cenderungan Nafsu. gitu. Ya, sementara yang id sama super ego itu yang tadi diilhamkan pada manusia itu fujuroha wa taqwaha. Ada Dah mati lah tuh apaan tuh. kebaikan sama keburukan gitu ya. Kebaikan sama keburukan. Mungkin kebaikannya itu karena ada sifat-sifat ruhaniyah itu yang ditiupkan ke kita. Keburukan yang munculnya dari mana? Karena badaniah kita yang duniawi. Kita pengen makan, ya kan, lapar, gitu kan. Berbut Udah jam 12 nggak terasa ya? kan, berbut Buset. segala macam. Buset. Terus ada perbedaan. Iya benar-benar, Wi. Libur Yang ini terus. lebih kuat, yang itu lebih lemah gitu. Yang ini cantik, ganteng, gue pengen punya ini, punya itu. Nah, itu yang mendorong perilaku fujur untuk menguasai. Karena apa? Gue pengen gitu kan. Nah, itu adalah, nah, interaksi antara pertarungan antara tadi yang fujur sama fatakwaha itu resultannya adalah nafs, jiwa. Makanya jiwa ada yang amarah, kalau dia fujur terus, apa aja dimakan, disikat, apa segala macam. Ada yang lawamah, kadang dia benar, kadang enggak, ya kan? Kayak Ijul gitu kan, lawamah, kadang benar, kadang enggak gitu misalnya. Gue. Ya. Nah, ada yang Gue juga mutmainah. lah, semuanya lah. Dia mutmainah itu dia dalam keseimbangan, dia tenang aja. Apa-apa itu Wanto tenang. tuh, Wanto. Itu udah Nafsu mutmainah. jadi resultan dari Mutmainah. dari super id sama super ego dan itu Ego. adalah nafs. Nafs kita itu ego kita itu ada di mana gitu ya. Esensi kita itu. Ya. Kalau fisik ini kan cuma bungkus doang kan. Cuma dia karena kita mengalami setiap hari dan kita punya konsep gue gitu. Ini dan seterusnya. Itu makin lama ada yang masuk ke bawah sadar lagi, bahkan lebih besar ya. Gunung esnya itu kan ada di bawah permukaan itu lebih besar menguasai kita gitu. Tanpa kesadaran spiritualitas kita nggak bisa membongkar yang ada di bawah gunung es itu. Mendekonstruksi lagi gitu. Hanya lewat agama kita bisa mendekonstruksi apa yang ada di bawah sadar yang sama sekali kita nggak tahu gitu. Cuman agama memberi channeling. Wah, ini dorongannya nggak bagus nih. Dilatih lewat perilaku seperti ini gitu. Misalnya jangan iri, jangan dengki, jangan pelit, sedekah, sabar dan terusnya. Itu betul sih itu alat. Iya, ada betul. bawah itu yang nggak ketahuan itu tiba-tiba set jadi bagus. Tapi kalau kita
tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang sifatnya wahyu itu, ya gawat, kita bisa jadi nafsu yang amarah gitu misalnya. Nah, ya. Sorry, gue nyambung si Bu Marlo ya. Ini karena ada hubungannya dengan buku yang gue baca, tapi intermezzo aja lah, ini urusannya tentang cerita Illuminati. Tapi akar cerita ini gue jadi ingat sama si Kang Abu ya, bahwa sebenarnya ini kan Allah kan kita harus melihatnya secara vertikal dalam pengertian keberadaan dia ya, eksistensi Tuhan, bahwa apapun yang dia ciptakan itu adalah perwujudan ya kan dari Allah itu sendiri ya, termasuk tentunya hal-hal yang dia akan apa istilahnya setting dalam ciptaan-ciptaan tersebut. Nah, jadi tadi gue lagi berpikir ya, iya, bahwa ada sebagian orang yang berpikir kan begini, kayak Abu Marlo mengatakan, bahkan iblis pun gitu ya, iblis pun yang dia merepresentasikan inian buruk gitu kan, keburukan begitu kan, itu adalah memang ciptaan dia kan gitu. Nah, dari hal-hal seperti itu, ini kan kerja Tuhan ya, kerja Tuhan di bumi gitu ya, dia mengangkat manusia, itu sebenarnya juga bagian dari skenario dia gitu kan. Iya. Nah, skenario dia untuk memelihara ciptaan-ciptaannya, sehingga akan muncullah tidak mungkin semuanya dibikin bagus, sehingga kan Quran sendiri nggak mungkin semua orang beriman, artinya dalam pengertian yang positif baik gitu ya, kan gitu kan di Quran kan, mudah bagiku untuk menciptakan beriman, tapi ingin aku uji. Nah, bahasa teologis di sini sebenarnya ada yang buruk, ada yang baik, apa segala macam. Ini kan memang skenario dia, games of Allah kan begitu. Ya, nah persoalannya kita nih dipilih, suruh milih. Ya, kita betul. Mau menjadi petugas-petugas yang di mana nih? Iya. Begitu. Peran apa yang mau diambil? Nah, peran-peran apa yang mau diambil? Kita suruh milih. Yeah. Nah, alhamdulillah kelompok ini mungkin memilihnya yang baik-baik. Ya, meskipun kadang-kadang akhirnya peran-peran yang bangke juga. Nah, itu biasa sih. Biasa. Nah, kadang-kadang perannya bisa peran ganda tuh. Ya, peran ganda. Kalau gue khususnya gandanya Kawanto aja, sis. Kalau gue Kawanto aja. Gue khusus Kawanto gue. Nggak, pada akhirnya kita melihat ya bahwa memang betul. Pada akhirnya iya ya, kita ini apalah, kita ini kan kayak wayang aja ya, memainkan peran-peran gitu kan. Cuma di situ nanti ada konsep keadilan Tuhan. Ya, konsep keadilan Tuhan yang gue mau tanya sekarang. Jadi ukuran kan kata lo di orang-orang Abbasi akhirnya berpikir gitu, ya kan? Gimana nih pilihan keadilan? Kok gue dapet peran yang begini? Padahal itu pilihan dia. Kodar. Pilihan dia. Pilihan kadar. Ya, ya. Kadar kalau pilihan. Iya, artinya itu pilihan dia. Terserah lo deh, lo mau mainin peran yang mana kan. Nah, ketika kita masuk ke wilayah seperti itu, hal-hal yang paling mungkin bisa dikontemplasi adalah ya sudah, gua mau mengambil peran ini. Meskipun Tuhan gak akan membiarkan tuh semua manusia berperan baik, itu gak bakalan. Pasti ada tokonya tutup kalau nggak ntar katanya. Toko Tuhan tutup. Karena udah ada neraka masuk ya. Nah, cuma gimana? Kosong kasihan nerakanya. Ada misteri bukan misteri lah, tapi apa menurut lo? Gitu, sutradaranya itu nggak seru mainnya. Karena di buku yang gue baca yang tadi gue bilang ya sedikit intermezzonya. Ya kayak misalnya perannya Hitler. Emang dia ngabisin manusia karena
kebutuhan manusia pada waktu itu memang harus dikurangin itu jumlah orang. Iya kan? Nah, sekarang kebetulan aja ada bahkan ada teori-teori konspirasi. Ini COVID diciptain nih sama ini nih buat ngurangin inilah apalah kan begitu. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya gimana dengan kondisi ini ada konstelasi perbintangan, Cila. Kalau digabungin. Ngeri banget. Ada lagi nih, baru lagi nih. Ini udah mulai lagi nih, mulai miring sedikit. Denger. Enggak. Mulai miring dikit, mulai miring dikit. Kalau udah lewat jam 12 emang miring-miring begini. Iya, udah miring-miring, udah mulai miring. Iya. Enggak, di Udah dalam mulai, bumi Dewi. ini kan Otaknya udah setengah kemana, udah ya, setengah ke kata bantal. Om Sis kan. Ada yang Udah cukup. Kan bumi ini emang saatnya ada pendauran ulang ya. Ada Iya. gue juga dengar. Ini ada namanya ada konstelasi kalau digabung-gabung itu perbintangan tuh bisa kejawab tuh Sis. Ada konstelasi. Pokoknya ada pergerakan dalam ini dan dalam masa itu kalau dibicara masa itu kan kalpa ya. Bumi ini kan kucret pada dengar kalpa nggak? Jadi pergantian bumi ini untuk bisa diinikan kembali gitu. Ada masa-masanya. Memang ini masa kalau dibilang itu masa pendauran ulang dari seluruh yang kan makanya kalau lihat dari posting-posting kita kan ini sudah ada kesadaran kolektif ya bahwa memang bumi ini udah lelah banget, mesti daur ulang mana yang memang tidak udah dunia udah kebanyakan juga gitu. Saya nggak tahu apakah ini bahasanya kiamat kecil apa gue nggak ngerti juga Cret. Tapi intinya ada masa-masanya itu yang nggak Cret. Ini kalau bahasa lagi gue dengar nih Shiva year gitu ya, tahu Shiva itu kan pendaur ulang juga. Jadi segala macam kan memberikan terminologi dari segi-segi macam-macam. Ya maybe mungkin begitu dia lagi istilahnya dikocok lagi mana yang udah kebanyakan udah ini dan sebagainya yang di istilahnya seleksi alam dalam kebanyakan apa kebanyakan apa jelasin deh ini udah jam 12 nih jam 12 nih tadi habis kebanyakan terus ada kata-kata ngocok dikocok gitu loh Ijul yang ditangkap ngocoknya. Iya, kalau tadi ada ini ada kebanyakan terus ada kalimat-kalimat ngocok gitu kan dikocok ulang. Kebanyakan ngocok. Gue kan bilang ngocok ya. Di jam 12 ada aja sih Dewi ini. Kalau gue setuju tuh sama Dewi itu. Gue setuju sama lo tuh. Gue setuju sama Dewi. Gue ngelihat agak lebih ini aja ya. Ini saat ini nih dengan adanya COVID nih. Yang satu makhluk yang lagi benar-benar menderita itu hanya manusia. Yang lainnya gembira, tau nggak lo? Entar dulu Yan. Yang lain gembira. Iya. Sorry Yan. Sorry Yan. Enggak hewan pun ketika dunia fana bahasanya di Thailand itu monyet jadi berkeliaran di jalan. Dia menderita, Jan. Dia menderita. Ada monyet di Thailand, ada rusa di negara mana berkeliaran di jalan karena dia nggak dapat konsumsi dari turis. Satu itu bukan konteksnya menderita. Itu lagi. Menderita juga dia. Kawannya ngebelain banget. Kelaparan bukan menderita, lapar. Nah, itu kelaparan. Gini, itu monyet turis. Dia menderita juga dong dia kan. Tapi kalau di monyet yang di hutan enggak. Enggak, Yan. Jadi kita bisa monyet memisahkan yang di hutan enggak diganggu sama manusia. Nah, jadi kita bisa sekarang kalau binatang bebas, manusia yang dikerangkeng, gak lihat. Bener. Kesian. Tadi Dewi sempat nanya ya sama Asti kalau nggak salah tadi Asti nanya yang umur 9 tahun. Ya. Anak pegawainya ya. Dewi surprise gitu. 9 tahun. Berita terakhir hari ini di CNN bayi harimau pun kena COVID. Harimau kena COVID. Harimau. Iya. Di Hong Kong. Harimau pun kena
kena COVID. Nah, jadi gue tadi itu sempat, makanya gue mau nanya, ada nggak sebab dan akibat? Karena ini semua udah terjangkit ini loh. Gua rasa tuh harimau siluman tuh. Kalau itu kita ke siluman hutan, tuh. harimau udah pakai masker ya. Iya, Tret. Tadi Itu kan di harimaunya Tret, karena bergaul gue juga sama gue manusia. jadi bingung nih, Tret. Yang tadi, jadi pengen membahas lagi, tapi di jam 12 ya. Izin dulu dah. Dewi ntar kalau nggak ngaco terus Dewi. Besok udah bukan social distancing, Jul. Animal distancing, Jul. Ya. Enggak, aku kaget karena kan biasanya tidak menyerang anak kecil, makanya aku kaget. Biasanya kan tuh umurnya ini anak kecil tuh dalam tubuhnya mungkin berarti dalam tubuhnya ada penyakit bawaan kali pasti ya. Dia diare awalnya. Bukan, tapi maksudnya dia dalam secara... No. Nggak punya apa-apa. Tapi yang terakhir aja hari ini ada yang meninggal, ada bayi baru seminggu dia udah kena COVID dan itu meninggal di Belanda. Itu positif belum? Bayinya tahunya COVID gimana tuh? Di swab. Jadinya langsung swab itu saat itu juga karena panas tinggi pas lahir. 3 hari kemudian dia panas tinggi, terus langsung kena. Ternyata mungkin didapatnya dari susternya yang menangani. Di rumah sakit lah. Duh, sedih banget. Ya, rumah sakit kan. Itu bayi yang bayinya kurang gizi kali. Di Belanda. Ya bisa aja. Ya, itu udah mutan mutasi ya. Itunya. Dan kalau COVID itu tetap sama COVID soalnya. Ya kalau cara epidemiologi kan anak kecil sangat sedikit, kebanyakan orang tua. Orang tua. Yang di Itali itu kan karena memang banyaknya kena orang tua kan ya. Ya logikanya gini aja, penyakit yang disebabkan oleh virus itu nggak akan ada obatnya. Iya. Yang bisa menanggulangi itu hanya sistem imun. Iya. Contoh ketika virus nggak bisa ditanggulangi oleh sistem imun itu ya virus AIDS. Itu virus AIDS. Jadi virus ini nggak ada obatnya. Kalau gue setuju emang pola seperti kita ini pola yang paling moderat, biarin aja. Jadi masyarakat tuh di tengah-tengah gitu. Membatasi diri tapi tetap bergerak sambil menyebarkan virus tapi dalam jumlah yang sedikit. Jadi ada kalau di penyakit infeksi itu namanya viral load. Hanya berapa sih yang masuk ke dalam hidung kita gitu. Kalau banyak, lo bisa tumbang. Tapi kalau cuma masuk 10 gitu, imun lo akan merekam. Naik. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya vaksin itu kan dia memasukkan sedikit. Atau partikel virus dalam jumlah sedikit. Kan. Sehingga dia bisa sistem imun kita bisa ngenalin. Nanti kalau datang yang berikutnya kita udah lebih awas. Halo. Iya, makanya kita sebetulnya sering ngerasa nih kita udah kena sebetulnya ya, yang gatal-gatal udah mulai sebetulnya. Tapi langsung kalau kita diisolasi total, itu cuman mendelay aja, nanti suatu saat akan muncul lagi kita ledak gitu. Kalau kayak gini kan kadang-kadang kita keluar kena dapat 10 gitu. Udah nggak apa-apa, asal kita jaga kondisi gitu kan. Oke. Udah oke. Oke aja, Jo. Aki mau tidur, aki-aki. Sebelum penting juga dong keluar dikit ya. Sebelum berakhir, keluar ngopi. Sebelum gue live, Chat, ada nih semua buat semua nih. Kalau ini gimana, Chat? Gue izin. Nah, yang ini gimana nih? Sama namanya nih. Apaan? Kasar loh. Dewi itu buat Dewi suka banget Dewi. Enak. Enggak, temen gue pernah minum itu ini. Enak Gue juga. tahu ini bir kan? Hah? Ini Dewi belaga lagi. Bir Meksiko. Iya, temen gue pernah ini minum ini, nunjukin nih. Pakai jeruk enak nih, pakai jeruk. Tapi gue belum tahu. Campur susu. Susunya susu murni. Oh iya benar nih ya. Nih kayak temen gue pernah. Ini bir kan? Iya. Bukan. Ini virus ini. Virus. Pakai ekstra nih, Wi. Pakai ekstra nih, Wi. Kalau dapat cuma 1 sama 2 nggak apa-apa. Oke. Bawain dong, cobain.
cobain. Ya, jambore. Jamur. Jambore. Yes, jambore, sis. Jambore. Ya, Kasih. kapan Jadi jambore? biar itu kasih dikit-dikit virusnya. Jadi vaksinnya keluar kasih vaksin pakai itu. Apa sih? Imun. besok si Canggih suruh ikutan dong. Berikutnya siapa ya berikutnya? Di invite. Baung. Nah, Jadi pembicara. Minggu depan si Marlo, Abu Marlo minggu depan. Oh iya Jumat. Ini Iya, lebih dari Jumat. 40 menit nih. Bisa. Iya, emang tadi Lebih. udah ini. Udah malam. Unlimited. Di los. Oh. Bukan di los. Jadi kalau udah kita beberapa kali dia los. Tian dia. Gitu. Oh, berarti Udah beberapa kali, udah tapi di-hack sis, dong kita. kalau Kita yang udah pakai di-hack data dong, sis, buat teman-teman kalau ada yang mau share data, jangan pakai Zoom ya, saran gue. Oh gitu. Jangan Iya, pakai iya. Zoom. Kan orang meeting pada pakai Zoom semua tuh, Jul. Banyakan orang kantor. Meeting, kalau Ketinggalan pengen udah, share Wi, data, bahaya, Gojek Wi. aja, Gojek. Udah bahaya banget, Wi. Iya, lo Gojek aja aman. Dia ngambil ya. Paling aman pakai Google Chrome, pakai Google Hangout aja. Gampang kok. Juga nggak usah pakai install, kasih pakai linknya Gojek. langsung klik aja udah langsung sama. Berapa orang? Rokok. Google Hangout bebas. Bil, mana Bil? Rokok Bil. Gila Bil. Masih rokok aja. Ada berita, Wi. Kalau perokok, ya nikotin itu katanya, nggak tahu ini benar atau nggak. Putret lah yang bisa ngejelasin secara medis. Nikotin itu bisa mengalahkan, Wi. Ada, Wi. Sumbernya ada, Ngalahin Wi. siapa? Ngalahin siapa? Virus. Nanti Terutama Samsu ya. Terutama Samsu. Iya. Samsu ada di Samsu, sini. gua Samsu. Bibir apa? Buat ngemil, Wi. Buat Kucret madu, kucret. Kalau kucret madu dia. Oh, lihat dong, lambangnya dong. Iya, itu kan yang buat dioles. Buat lawan laki lu cewek. Lambangnya begini lambangnya. Pakai Google apa, Injil? Google apa? Google Hangout. Google. Oh, nih lihat Hangout, nih, Wi. lihat nih. Nih lihat Apaan nih. tuh? Itu apa? Weh, buat Om Cis nih. Mau dong, buat. Mau. Jambore. Kasih tanda. Keren. Itu apa? Obat kuat, Wi. Yo, itu lihat. Masih Udah penuh gua lagi. pernah lihat. Belum dimakan tuh, belum diminum. Kecap tuh saya. Gua kasih tanda, Cret. Sama kucret kan cuma diolesin doang itu. Hemat tuh irit. Oh, habis diolesin disebutin. Iya bener, udah jam 12 lewat udah begini udah. Miring. Lama-lama telanjang. Iya lama telanjang, Om. Apa sih nggak ngerti? Baung. Nggak ngerti. Besok undangnya Om. Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib, Om. Kenapa? Lurus semua, Om. Pasti lurus semua, Om. Pagi. Apa sih? Apa sih? Habis itu bel. Pagi. Besok pagi. Pagi masih banyak meeting lagi. Pagi jam Iya. berapa sih? Jam 4 pagi. Terusin. Kuliah subuh. Enggak, Jumat boleh pagi. Jam Paginya jam 4 ya. Baung. Olahraga. Jumat kan olahraga. libur. Apaan, Bahrun? Jam 4 masih pada masih pada meeting tadi Jam bilangnya kan. 8? Jam 8. Jumat itu kan Abu Marlo jam berapa, Malam. Malam. Oh, malam. Nah, Jumat kalau mau kita ngobrol ya siang nggak apa-apa kan libur. Pagi. Contoh lo pagi ngobrol, malam ngobrol, buset. Itu Paskah ya? Paskah kan? Malam kan cuma kita dengerin doang, Om. Paskah itu. Gua usul malam minggu aja, malam minggu. Minggu depan Bibi yang ngomong. Bil. Gue dengerin aja. Gue juga dengerin aja. Tentang Udah, baru. tidur. Tapi senang diskusinya. Thank you banget ya. Makasih banyak ya, Trev. Om Cis. Thank you Bukan semua. masalahnya, para Thank you. Harun. Iya. Manto tuh nggak kuat. Ijo. Ibu. Sama-sama itu semua. Pamit. Makasih ya. Thank you. Dadah. Assalamualaikum. Oke, dadah Ci. Dah. Dadah, Bye Ewi. semua. Dadah. Yo. Bye. Selamat istirahat.
Sama-sama. Bye. Yo, Yasmi.